Halo, salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, dan kita hari ini kembali diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada-Ku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap orang mungkin akan merespon terhadap panggilan Allah, sapaan Allah, bahkan firman Allah dengan cara yang berbeda. Namun perbedaan itu tidak boleh menghilangkan nilai dan makna dari sapaan dan perintah Tuhan. Setiap orang bisa merespon dengan cara yang berbeda, tetapi harus mempunyai satu tujuan, bahwa Allah memanggil setiap orang untuk memahami, menghayati setiap perintahnya dalam makna kasih dan cinta. Perintah dan panggilan Allah selalu mengarahkan manusia kepada kesatuan dengan Allah. Setiap perintah Allah harus menuntun manusia untuk melihat Allah sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Perintah Tuhan harus menjadikan manusia terbuka dan bebas untuk senantiasa menerima tawaran dan sapaan Allah dalam kasih
dan anugerah Allah itu sendiri. Tentu dalam penghayatan iman, setiap orang akan mempraktekkan imannya sesuai dengan bagaimana ia merespon sapaan Tuhan. Dan cara merespon ini bisa berbeda, namun mempunyai satu tujuan yang sama, agar membentuk manusia dalam tatanan dan pola pikir Allah. Dan dalam respon iman, kita selalu berhubungan dengan praktek keagamaan kita. Yesus hari ini menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sebab mereka hanya memahami suatu hukum secara lahiriah dan mengabaikan aspek dari spiritual dari perintah itu sendiri. Maka Yesus menegur mereka sebagai orang munafik. Dan tentu kita juga diingatkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami dan menghayati suatu perintah Allah, apakah kita benar-benar menghayatinya dengan iman, memasuki dalam suatu konteks di mana kita ingin menghubungkan perintah itu di dalam suatu praktek hidup yang nyata, yang sesuai dengan firman Allah, yang mendasarkan praktik itu atas dasar kasih. Atau sebaliknya, kita menjalankan suatu perintah, suatu aturan atau norma hanya bersifat lahiriah, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, tetapi tidak memberikan makna keilahian. Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita, segala sesuatu yang kamu lakukan harus untuk kemuliaan Allah, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk membuat diri kita dipuji orang. Saudara-saudari, begitu banyak perintah Tuhan, norma-norma kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Semuanya itu bertujuan hanya satu, membentuk diri kita untuk menjadi sama seperti Allah, Allah yang kudus. Sebab keselamatan bisa kita peroleh ketika kita mau membentuk diri kita sesuai dengan cara Allah sendiri dan membiarkan perintah itu hidup di dalam kehidupan kita. Semoga hari ini kita boleh menjalani kehidupan kita sesuai dengan perintah Tuhan, dan semoga perintah Tuhan menjadi dasar dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.